Halo, assalamualaikum semuanya. Kembali lagi sama aku, Halo Mutia, dengan NPM A1G025104 dari kelas 1B PGSD 2025. Nah, di sini kita akan kembali membahas materi pengolahan pendidikan, materi keempat yaitu manajemen guru dan tenaga administrasi sekolah. Sebelum kita membahas tentang manajemen guru, kita tonton dulu yuk video berikut. Akhirnya, hari ini tiba juga ya, Bu Kweki? Iya, Bu Heni. Waktu berlalu dengan begitu cepat, bukan? Anak-anak pasti akan merindukan Anda. Aku pun akan merindukan mereka. Tapi aku yakin mereka pasti suka dengan guru barunya. Anda benar, Bu Beru akan mulai mengajar besok pagi. Kabarnya, Bu Kweki akan segera pensiun dan digantikan dengan guru baru. Semoga saja guru baru Cici nanti bukan hewan buas. Sejak kejadian pulang sekolah itu, trauma Cici pada hewan buas belum hilang. Itu makananku. Tidak, dia milikku. Ibu! Ibu, aku takut! Nah, Cici, Ibu sudah menyiapkan bekal yang enak untukmu. Saatnya kau berangkat dan bertemu dengan guru barumu. Guru baru? Tidak mau! Aku hanya mau sekolah jika guruku adalah Bu Kweki. Dia sangat baik padaku. Jangan khawatir, guru barumu juga pasti baik kok. Tapi Bu, bagaimana jika guru baruku hewan buas? Bagaimana jika ternyata dia mau memakanku? Tidak akan ada yang memakanmu di sekolah. Yuk, Ibu antar. Tenanglah, engkau tidak perlu takut, Cici. Semangat pagi, anak-anak. Selamat pagi, Bu. Anak-anak, seperti kalian ketahui, hari ini merupakan hari terakhir Bu Kweki mengajar kalian. Sebagai gantinya, Ibu akan memperkenalkan guru baru kalian. Bu Baru Beruang. Wah, beruang buas! Hai, halo semuanya. Jangan makan aku! Dia lari? Apakah aku terlihat menyeramkan? Bukan begitu. Maafkan Cici, anak saya, Bu Guru. Saya akan segera menyusulnya. Mohon dipahami, Bu Baru, Cici punya trauma terhadap hewan buas. Semoga usahaku ini berhasil. Permisi. Bu Baru rupanya. Kebetulan rumahku dekat sini, jadi sekalian aku mampir sebentar. Bolehkah? Tentu saja, Bu Baru. Silakan masuk. Jadi, sejak saat itu, Cici sangat takut pada hewan buas ataupun hewan berbadan besar. Aku mengerti, Bu Keke. Aku punya ide. Apakah Cici suka es krim? Iya, Cici suka sekali. Baiklah, besok aku akan membuat es krim untuk Cici. Bu Keke bisa bantu aku menyiapkannya. Aku suka dengan ide Bu Baru. Saya penasaran dengan reaksi Cici nanti. Semoga kita berhasil ya. Susu, telur, coklat. Oke, semua bahan dan peralatan sudah lengkap. Tinggal menunggu Bu Baru. Nah, bagaimana kalau aku bujuk Cici dulu? Cici, hari ini kita akan membuat es krim kesukaanmu. Yuk, bangun. Es krimnya spesial dibuat Bu Baru di dapur kita loh. Kamu mau ikut membuatnya? Apa Bu Beru pandai membuat es krim? Tentu saja, apalagi es krim coklat kesukaanmu. Nah, itu pasti Bu Baru. Selamat pagi, Bu Keke. Chef baru siap membuat es krim hari ini. Silahkan Bu Baru, semuanya sudah saya siapkan di dapur. Apakah coklat pesananku juga sudah siap, Bu Keke? Tentu saja, saya sudah membeli coklat yang paling disukai Cici. Coklat kesukaanku. Aku jadi penasaran. Apa benar Bu Beru bisa membuat es krim? Ups. Aduh. Ups. Astaga. Bu Beru terlihat kikuk sekali. Oh tidak, aku mengacaukan adonan es krimnya. Andai saja aku punya asisten. Ternyata Bu Beru tidak mahir membuat es krim. Aku harus membantunya. Kalau tidak, es krim itu tidak akan jadi. Bu Beru, apakah aku bisa membantumu? Cici, kamu mau membantu ibu? Senangnya. Ayo ke sini. Begini seharusnya Bu Beru. Wah, pintar sekali Cici. Syukurlah, sepertinya ide Bu Baru berhasil. Seru sekali di sini. Ibu boleh bergabung? Tentu saja Ibu. Wah, terlihat sangat cantik. Cocok dimakan saat panas seperti ini. Tentu saja, karena Cici kokinya. Dan Bu Beru menjadi asisten Cici. Sepertinya aku harus berguru kepada chef kecil kita. Nah, saatnya aku pamit dulu. Sampai jumpa Cici, Bu Keke. Terima kasih Bu Beru. Tadi seru sekali. Ibu, aku besok ingin masuk sekolah lagi. Bu Beru ternyata baik dan lucu. Nah, begitu dong. Cici, kamu sudah mulai masuk sekolah lagi? Kami semua merindu kamu, Cici. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar di luar ya. Cici, kamu sudah siap? Siap Bu Beru. Syukurlah, keceriaan telah kembali hadir di sekolah Flona.
Nah teman-teman, dari video yang kita tonton, dapat kita ambil kesimpulan bahwa guru merupakan aspek utama dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu, sebagai calon guru, kita penting mengetahui apa aja sih aspek manajemen guru, tugas-tugas guru, serta tantangan apa aja yang akan kita hadapi sebagai seorang guru. Aspek-aspek manajemen guru. 1. Rekrutmen dan seleksi, yaitu proses untuk menarik, memilih, dan menempatkan guru yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan sekolah. 2. Pengembangan profesional, yaitu pelatihan dan peningkatan keterampilan guru untuk memastikan mereka tetap tampil dan terkini dalam praktik pengajaran. 3. Penilaian kinerja, yaitu evaluasi efektivitas guru dalam proses pengajaran dan pencapaian tujuan pendidikan. 4. Manajemen kelas, yaitu strategi untuk menciptakan dan memelihara lingkungan belajar yang positif dan produktif. 5. Komunikasi dan kolaborasi, yaitu berinteraksi dengan siswa, orang tua, dan rekan kerja untuk mendukung keberhasilan siswa dan mencapai tujuan pendidikan. Fungsi dan tugas guru. 1. Sebagai edukator atau pendidik. 2. Sebagai leader atau pemimpin. 3. Sebagai fasilitator, dan yang keempat atau yang terakhir sebagai motivator. Dalam menjalankan tugasnya, guru mengalami beberapa tantangan, yaitu mengelola kelas. 2. Perbedaan kebutuhan siswa. 3. Keterbatasan sumber daya. 4. Tekanan administrasi. 5. Keseimbangan waktu. 6. Komunikasi efektif. Dan yang terakhir, stres dan kesehatan. Nah teman-teman, jadi manajemen guru adalah proses mengkoordinasikan aktivitas kerja seorang guru mulai dari dia masuk ke dalam organisasi pendidikan hingga akhirnya selesai, dalam upaya meningkatkan seluruh potensi peserta didik baik dalam potensi afektif, kognitif maupun psikomotor. Selain guru, ada tenaga pendidikan lain yang tak kalah penting perannya dalam manajemen pendidikan, yaitu tenaga administrasi sekolah. Apa aja sih tugasnya, aspek-aspeknya, serta tantangan yang dihadapi dalam pekerjaannya? Kita bahas yuk. Tenaga administrasi sekolah. Tenaga administrasi sekolah merupakan tenaga kependidikan yang memiliki tugas untuk memberikan dukungan layanan administrasi sekolah agar terselenggarakannya proses pendidikan di sekolah. Aspek tenaga administrasi sekolah. Pertama, pengelolaan dokumen. Mengelola dokumen-dokumen penting sekolah seperti arsip akademik, surat menyurat, dan dokumen kepegawaian agar tersusun rapi dan mudah diakses. 2. Jadwal dan kegiatan. Menyusun dan mengatur jadwal kegiatan sekolah, termasuk kelas, ujian, rapat, dan kegiatan ekstrakurikuler untuk memastikan kelancaran aktivitas sekolah. 3. Sumber data. Mengolah sumber data sekolah seperti database, siswa dan guru untuk memudahkan pengolahan informasi dan pengambilan keputusan. 4. Pendaftaran dan registrasi. Melaksanakan proses pendaftaran dan registrasi siswa baru, termasuk verifikasi data dan pembuatan dokumen identitas agar proses penerimaan siswa baru berjalan lancar. 5. Laporan statistik. Menyusun laporan statistik terkait kegiatan sekolah seperti jumlah siswa, kehadiran, dan prestasi untuk keperluan evaluasi dan perencanaan. 6. Dukungan staf. Memberikan dukungan administratif kepada staf mengajar dan tenaga kependidikan lainnya seperti pengolahan data, absensi, dan penyusunan jadwal mengajar. 7. Komunikasi. Memfasilitasi komunikasi antara berbagai pihak di sekolah, termasuk guru, siswa, orang tua, dan pihak eksternal untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan. 8. Kepatuhan. Memastikan bahwa semua kegiatan administratif di sekolah sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku, guna menjaga integritas dan akuntabilitas tujuan tenaga administrasi sekolah. 1. Efisiensi operasional. 2. Dukungan untuk proses pembelajaran. 3. Pengelolaan data dan dokumentasi. 4. Peningkatan komunikasi. 5. Pengamanan keuangan. 6. Penyusunan jadwal kegiatan. Sama halnya seperti guru, tenaga administrasi sekolah juga mengalami tantangan dalam pekerjaannya. Antara lain, 1. Volume pekerjaan yang tinggi. 2. Teknologi dan sistem.
3. Pemecahan masalah administrasi. 4. Keterbatasan sumber daya. 5. Komunikasi tenaga administrasi. 6. Manajemen uang.